Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi soal atau latihan soal ya untuk P3K, kompetensinya kompetensi teknis. Untuk jabatannya adalah operator layanan operasional. Ini bagian ke-17 ya, atau part 17. Dalam part 17 ini nanti akan ada sebanyak 50 soal yang akan kita simulasikan. Nah, soal-soal yang kita susun ya, yang akan kita simulasikan nanti itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Dan soal-soal juga diambil sebagian dari field record ya, atau soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke, teman-teman. Nah, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini merupakan materi pokok ya, atau kisi-kisi resmi dari Menpan RB ya, ada 8. Nah, jadi teman-teman, semua soal-soal nanti yang keluar di jabatan operator layanan operasional itu 8 ini materi pokoknya ya. Jadi semua soal itu dasarnya adalah 8 materi pokok ini. Nah, selain 8 materi pokok ini, teman-teman juga nanti belajar TIU ya teman-teman ya. Karena kalau kita melihat ujian di tahap 1 kemarin, soal TIU itu keluar juga ya. Kurang lebih 10 soal ya. Kurang lebih 10 soal TIU itu keluar. Jadi TIU itu tes intelijensia umum. Jadi di dalamnya itu ada sinonim, ada antonim ya. Kemudian ada soal-soal perbandingan, soal-soal perhitungan ya, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung persentase, menghitung keuntungan, dan lain sebagainya. Pada intinya, teman-teman pelajari materi-materi TIU ya. Sangat banyak sekali kok materi TIU. Oke, kita langsung saja ke simulasi soal yang pertama. Dalam menangani dokumen rahasia perusahaan, seorang operator layanan operasional harus memastikan bahwa dokumen tersebut hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Apa tindakan yang paling tepat untuk menjaga kerahasiaan dokumen ini? A. Menyimpan dokumen di meja kerja untuk memudahkan akses saat dibutuhkan. B. Mengirimkan dokumen melalui email pribadi agar lebih mudah diakses di rumah. C. Menggunakan sistem pengamanan dokumen seperti password dan otorisasi akses. D. Mengizinkan semua pegawai untuk mengakses dokumen agar lebih transparan. Atau E. Mencetak dokumen dalam jumlah banyak agar tidak mudah hilang. Jawabannya itu adalah Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Dokumen rahasia itu harus dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat, seperti enkripsi, otorisasi akses, atau penyimpanan dalam folder yang dilindungi password ya. Jadi jawabannya yang benar itu yang C. Menggunakan sistem pengamanan dokumen seperti password dan otorisasi akses. Selanjutnya, dalam mengelola arsip digital, metode terbaik untuk memastikan keamanan data serta kemudahan pencarian adalah A. Menyimpan semua file dalam satu folder besar tanpa kategori. B. Menggunakan sistem pengkodean dan pencadangan berkala. C. Menyimpan file dalam format yang tidak dapat diedit agar tidak diubah orang lain. D. Menghapus file lama secara rutin untuk menghindari penumpukan data. Atau E. Membagikan akses file ke semua karyawan agar tidak ada hambatan dalam pekerjaan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Arsip digital harus dikelola dengan sistem pengkodean yang jelas dan dilakukan pencadangan secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat gangguan teknis atau serangan cyber. Jadi jawabannya yang B ya, menggunakan sistem pengkodean dan pencadangan berkala. Selanjutnya,
Seorang operator layanan operasional bertugas untuk menangani surat masuk dan keluar. Salah satu langkah penting dalam menangani surat masuk adalah A. Langsung membalas surat tanpa perlu verifikasi isi. B. Mengarsipkan surat tanpa mendistribusikannya ke pihak terkait. C. Melakukan pencatatan dan mendistribusikan surat ke bagian yang bersangkutan. D. Menyimpan semua surat di meja kerja agar mudah ditemukan kapan saja. Atau E. Membuka semua surat dan membacanya terlebih dahulu tanpa memperhatikan siapa penerima yang dituju. Selanjutnya, jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Surat masuk harus dicatat dan distribusikan ke pihak yang bersangkutan agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Melakukan pencatatan dan mendistribusikan surat ke bagian yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam suatu perusahaan, operator layanan operasional bertanggung jawab atas persediaan alat tulis kantor atau ATK. Agar penggunaan ATK lebih efisien, langkah yang perlu dilakukan adalah A. Membeli dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan kebutuhan aktual. B. Mengeluarkan ATK kepada siapa saja yang memintanya tanpa pencatatan penggunaan. C. Memonitor stok secara berkala dan membuat laporan penggunaan. D. Menggunakan sistem manual tanpa pencatatan untuk mempermudah distribusi. E. Menunggu stok habis baru melakukan pembelian ulang agar lebih hemat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan memonitor persediaan ATK secara berkala dan pencatatan penggunaan dapat mencegah pemborosan serta memastikan ketersediaan barang saat dibutuhkan. Jadi jawabannya yang C ya, memonitor stok secara berkala dan membuat laporan penggunaan. Selanjutnya, dalam menghadapi keluhan pelanggan terkait layanan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional adalah A. Mengabaikan keluhan jika dianggap tidak penting. B. Menanggapi dengan nada tinggi jika pelanggan bersikap kasar. C. Mendengarkan keluhan dengan sikap profesional dan mencari solusi terbaik. D. Menyalahkan pelanggan karena tidak mengikuti prosedur yang benar. E. Mengalihkan keluhan ke divisi lain tanpa mencari solusi terlebih dahulu. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya. Pembahasan sikap profesional dan kemampuan menangani keluhan pelanggan dengan baik akan meningkatkan kepuasan dan citra perusahaan. Jadi jawabannya yang C. Mendengarkan keluhan dengan sikap profesional dan mencari solusi terbaik. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional menggunakan perangkat lunak berbasis cloud untuk menyimpan dokumen perusahaan. Keuntungan utama dari penggunaan teknologi ini adalah A. Meningkatkan resiko kebocoran data karena akses lebih mudah. B. Menurunkan efisiensi kerja karena membutuhkan koneksi internet. C. Memungkinkan akses data dari berbagai lokasi dengan keamanan yang baik. D. Menghapus kebutuhan untuk melakukan pencadangan secara berkala. E. Membuat semua data dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan cloud computing memungkinkan akses data yang fleksibel dengan sistem keamanan yang dapat dikontrol melalui otorisasi pengguna. Jadi jawabannya yang C ya. Memungkinkan akses data dari berbagai lokasi dengan keamanan yang baik. Selanjutnya, dalam menangani komunikasi internal perusahaan, seorang operator layanan operasional menggunakan aplikasi komunikasi bisnis seperti Microsoft Teams atau Slack. Apa manfaat utama dari penggunaan aplikasi ini? A. Memastikan komunikasi lebih cepat dan efisien tanpa perlu pertemuan fisik. B. Mengurangi kebutuhan akan komunikasi formal melalui email. C. Memungkinkan semua pesan tersimpan secara otomatis untuk referensi. D. Semua jawaban salah atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawabannya adalah yang E ya. Semua jawaban benar.
Pembahasannya aplikasi komunikasi bisnis mempermudah koordinasi, mengurangi kebutuhan komunikasi formal yang panjang, dan menyediakan arsip komunikasi yang bisa diakses kembali ya. Sehingga jawabannya adalah semua jawabannya benar ya, yang ABC ini. Ini maksudnya ABC ini semua jawabannya benar ya. Selanjutnya, dalam menjaga keamanan sistem informasi perusahaan, langkah yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional adalah A. Membuat kata sandi yang mudah diingat agar tidak lupa. B. Menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk akses cepat. C. Mengaktifkan autentikasi dan 2 faktor untuk akun penting. D. Menyimpan semua kata sandi di catatan terbuka untuk mempermudah login. E. Mengabaikan update sistem keamanan karena sering mengganggu pekerjaan. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar adalah yang C ya. Pembahasan autentikasi 2 faktor memberikan lapisan keamanan tambahan yang mencegah akses tidak sah ke sistem perusahaan. Jadi jawabannya C, mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun penting. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Apa strategi terbaik untuk memastikan semua tugas selesai tepat waktu? A. Menyelesaikan tugas paling mudah terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan prioritas. B. Membagi tugas kepada rekan kerja tanpa izin atasan untuk mengurangi beban kerja. C. Menggunakan metode manajemen waktu seperti to-do list dan prioritas tugas. D. Mengabaikan tugas yang dirasa kurang penting untuk menghemat waktu. Atau E. Menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat waktu agar lebih fokus. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasan manajemen waktu yang baik dengan to-do list dan metode prioritas seperti Eisenhower Metric atau Pomodoro Technique dapat meningkatkan efisiensi kerja ya, sehingga jawabannya yang ini ya. Yang C, menggunakan metode manajemen waktu seperti to-do list dan prioritas tugas. Selanjutnya, dalam menangani tugas harian, seorang operator layanan operasional seringkali menghadapi distraksi. Bagaimana cara paling efektif untuk mengatasi distraksi ini? A. Menghindari semua interaksi dengan rekan kerja agar tetap fokus. B. Membuat jadwal kerja yang terstruktur dengan batasan waktu untuk setiap tugas. C. Mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau multitasking ya, agar lebih cepat selesai. D. Menunggu hingga suasana kantor lebih tenang sebelum mulai bekerja. E. Memeriksa media sosial secara berkala untuk mengurangi stres. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan membuat jadwal kerja yang terstruktur, membantu mengatur fokus, dan mengurangi distraksi yang tidak perlu. Multitasking justru sering menurunkan produktivitas. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Membuat jadwal kerja yang terstruktur dengan batasan waktu untuk setiap tugas. Selanjutnya, seorang pelanggan mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait layanan yang diberikan. Sebagai operator layanan operasional, tindakan terbaik yang harus diambil adalah A. Menyalahkan pelanggan karena tidak membaca informasi dengan baik. B. Memberikan informasi ulang dengan bahasa yang lebih sederhana dan jelas. C. Meminta pelanggan untuk mencari sendiri informasi di website perusahaan. D. Mengabaikan keluhan pelanggan karena bukan tanggung jawab operator. E. Memberikan informasi secara terburu-buru agar pelanggan segera pergi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan dalam layanan pelanggan, komunikasi yang jelas dan ramah sangat penting untuk memastikan kepuasan pelanggan. Sehingga jawabannya yang B, memberikan informasi ulang dengan bahasa yang lebih sederhana dan jelas. Selanjutnya, saat menghadapi pelanggan yang marah dan berbicara dengan nada tinggi, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Membalas dengan nada yang lebih tinggi agar pelanggan merasa dihargai.
B. Tetap tenang, mendengarkan keluhan dan mencari solusi dengan sopan. C. Menghindari pelanggan dan meminta rekan kerja untuk menangani keluhan tersebut. D. Memotong pembicaraan pelanggan agar tidak membuang waktu. E. Menyalahkan pelanggan karena tidak memahami kebijakan perusahaan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan, sikap tenang, empati, dan mencari solusi adalah kunci dalam menangani pelanggan yang marah agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Jadi tetap tenang, mendengarkan keluhan, dan mencari solusi dengan sopan. Selanjutnya, untuk mencegah kehilangan data penting dalam sistem komputer perusahaan, tindakan pencegahan terbaik yang dapat dilakukan adalah A. Menyimpan semua data hanya dalam satu komputer untuk menghindari duplikasi. B. Melakukan pencadangan atau backup data secara berkala di server atau cloud. C. Mencetak semua dokumen penting sebagai cadangan fisik. D. Menggunakan hard disk eksternal tanpa perlindungan enkripsi. E. Menonaktifkan sistem keamanan komputer agar akses lebih cepat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, backup data secara berkala baik di server internal maupun cloud storage, memastikan data tetap aman meskipun terjadi gangguan teknis. Jadi jawabannya yang B ya. Bisa melakukan pencadangan ya atau backup data secara berkala di server atau cloud. Selanjutnya, apa langkah keamanan yang paling efektif dalam melindungi informasi sensitif perusahaan dari serangan cyber? A. Menggunakan kata sandi yang kuat dan menggantinya secara berkala. B. Membagikan kata sandi kepada rekan kerja untuk mempermudah akses. C. Menyimpan file penting di folder terbuka agar mudah diakses. D. Menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk menghemat biaya internet. E. Mengizinkan semua karyawan mengakses data tanpa batasan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, kata sandi yang kuat menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol serta diperbaharui secara berkala dapat meningkatkan keamanan sistem. Ya, jadi jawabannya A, menggunakan kata sandi yang kuat dan menggantinya secara berkala. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab operator layanan operasional adalah memastikan bahwa peralatan kantor dalam kondisi baik. Apa langkah terbaik untuk mengelola peralatan kantor secara efisien? A. Menunggu peralatan rusak sebelum melakukan perbaikan. B. Melakukan pemeliharaan rutin dan pencatatan kondisi peralatan. C. Membeli peralatan baru setiap bulan tanpa memperhatikan kebutuhan. D. Menggunakan peralatan secara berlebihan untuk memaksimalkan pemakaian. E. Meminjamkan peralatan kepada siapa saja tanpa pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, pemeliharaan rutin dapat mencegah kerusakan dan memastikan bahwa peralatan selalu dalam kondisi optimal ya. Jadi jawabannya yang B, melakukan pemeliharaan rutin dan pencatatan kondisi peralatan. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas administrasi, operator layanan operasional harus mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apa tujuan utama dari undang-undang ini? A. Melindungi data pribadi pegawai agar tidak diakses publik. B. Memastikan transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi publik. C. Membatasi akses masyarakat terhadap dokumen pemerintahan. D. Mengizinkan pegawai untuk menyimpan informasi publik secara pribadi. E. Menghapus kewajiban instansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang bersifat publik dengan mudah. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Memastikan transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Selanjutnya, seorang pelanggan datang ke kantor dengan keluhan bahwa dokumen yang ia ajukan belum diproses meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Sebagai operator layanan operasional, apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Menyalahkan pelanggan karena tidak mengikuti prosedur dengan benar. B. Memeriksa status dokumen dan memberikan penjelasan yang jelas.
C. Meminta pelanggan datang kembali di lain waktu tanpa memberikan penjelasan. D. Menyuruh pelanggan untuk mengajukan ulang dokumen tanpa alasan yang jelas. Atau E. Mengabaikan keluhan pelanggan karena bukan tugas utama operator. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan, memeriksa status dokumen dan memberikan penjelasan yang jelas akan membantu pelanggan memahami situasi dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap layanan. Ya, jadi jawabannya yang B. Memeriksa status dokumen dan memberikan penjelasan yang jelas. Selanjutnya, dalam pengelolaan arsip ada beberapa metode penyimpanan yang digunakan. Metode yang paling sesuai untuk menyimpan dokumen dengan akses cepat dan sistematis adalah A. Menyusun dokumen secara acak agar mudah ditemukan berdasarkan ingatan. B. Menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan kategori dan kode tertentu. C. Menyimpan semua dokumen dalam satu folder tanpa pemisahan. D. Mengarsipkan dokumen secara manual tanpa pencatatan digital. E. Membuang dokumen yang sudah lama untuk menghemat ruang penyimpanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, sistem klasifikasi dengan kode tertentu seperti numerik, abjad, atau kronologis akan mempermudah pencarian dokumen dengan cepat dan efisien. Jadi jawabannya yang B ya. Menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan kategori dan kode tertentu. Selanjutnya, salah satu prinsip dalam manajemen arsip adalah prinsip keaktifan. Apa yang dimaksud dengan prinsip ini? A. Arsip yang sering digunakan harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. B. Semua arsip harus disimpan dalam bentuk cetak agar lebih aman. C. Dokumen harus dihapus setelah 5 tahun penyimpanan. D. Arsip yang tidak aktif harus dicampur dengan arsip aktif untuk menghemat ruangan. Atau E. Semua dokumen harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh semua orang. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan, prinsip keaktifan berarti prinsip yang sering digunakan. Arsip aktif harus mudah diakses, sementara arsip yang jarang digunakan atau arsip inaktif bisa disimpan di tempat terpisah. Jadi jawabannya yang A ya. Arsip yang sering digunakan harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Selanjutnya, salah satu manfaat dari penerapan sistem otomatisasi dalam layanan operasional adalah A. Meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi pekerjaan manual. B. Menghilangkan kebutuhan akan tenaga manusia sepenuhnya. C. Memungkinkan semua pekerjaan dilakukan tanpa pengawasan. D. Mengurangi transparansi karena semua proses dilakukan oleh sistem. E. Mengharuskan pegawai bekerja lebih lama untuk memahami sistem baru. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan, otomasi administrasi seperti sistem manajemen dokumen DMS atau ERP ya, Enterprise Resource Planning, membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan manual. Jadi jawabannya yang A. Meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi pekerjaan manual. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional diminta untuk mengelola surat elektronik ya, atau email kantor. Apa praktek terbaik dalam menangani email profesional? A. Membalas semua email tanpa membaca isinya secara rinci. B. Menggunakan bahasa formal dengan jelas dalam setiap korespondensi. C. Menghapus semua email setelah dibaca untuk menghemat ruangan penyimpanan. D. Mengabaikan email dari pengirim yang tidak dikenal tanpa mengecek lebih lanjut. E. Menggunakan alamat email pribadi untuk keperluan administrasi kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, dalam komunikasi email profesional, penggunaan bahasa yang formal, jelas, dan sopan sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme. Ya, jadi jawabannya yang B ya, menggunakan bahasa formal dan jelas dalam setiap korespondensi. Selanjutnya, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seorang operator layanan operasional harus memahami prinsip-prinsip pelayanan prima. Salah satu prinsip utama dalam pelayanan prima adalah A. Melayani dengan cepat tanpa memperhatikan kualitas layanan.
B. Memberikan layanan dengan sikap ramah, tanggap, dan profesional. C. Memprioritaskan layanan hanya kepada pelanggan tertentu. D. Mengabaikan keluhan pelanggan yang dianggap tidak penting. Atau E. Menunda pekerjaan hingga pelanggan datang kembali. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan pelayanan prima mengutamakan keramahan, ketepatan, dan responsivitas dalam melayani masyarakat atau pelanggan. Jawabannya yang B. Memberikan layanan dengan sikap ramah, tanggap, dan profesional. Selanjutnya, dalam menghadapi pelanggan yang memiliki kebutuhan khusus, ya misalnya penyandang disabilitas, langkah terbaik yang harus dilakukan oleh seorang operator layanan operasional adalah A. Mengabaikan permintaan pelanggan tersebut karena membutuhkan perlakuan khusus. B. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan dengan sikap inklusif dan ramah. C. Menyarankan pelanggan mencari bantuan sendiri karena keterbatasan layanan. D. Mengarahkan pelanggan ke jalur layanan umum tanpa memberikan solusi tambahan. E. Menolak melayani pelanggan tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur standar. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya itu yang B ya. Pembahasan pelayanan publik harus inklusif dan memperhatikan aksesibilitas bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ya, jadi yang B, memberikan bantuan sesuai kebutuhan dengan sikap inklusif dan ramah. Selanjutnya, seorang pegawai mendapatkan informasi rahasia perusahaan yang tidak seharusnya diketahui oleh publik. Apa langkah etis yang harus diambil oleh pegawai tersebut? A. Menyebarkan informasi tersebut kepada rekan kerja untuk berdiskusi. B. Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. C. Melaporkan kepada atasan jika informasi tersebut berisiko bocor ke publik. D. Mengunggah informasi tersebut ke media sosial untuk transparansi. Atau E. Menjual informasi tersebut kepada pihak eksternal. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan kerahasiaan informasi adalah prinsip utama dalam etika kerja dan setiap pelanggaran harus dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi jawabannya yang C. Melaporkan kepada atasan jika informasi tersebut beresiko bocor ke publik. Selanjutnya, dalam lingkungan kerja, seorang operator layanan operasional harus bersikap profesional. Salah satu contoh sikap profesionalnya adalah A. Datang terlambat ke kantor karena alasan pribadi. B. Mengutamakan pekerjaan tanpa memperhatikan aturan perusahaan. C. Menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan etika kerja. D. Menerima imbalan dari pihak luar untuk mempercepat layanan. Atau E. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan profesionalisme mencakup kepatuhan terhadap aturan, disiplin, dan tanggung jawab dalam bekerja. Ya, jadi jawabannya yang C ya, menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan etika kerja. Selanjutnya, seorang pelanggan mengajukan permintaan layanan yang memerlukan waktu lebih lama dari biasanya. Bagaimana cara terbaik untuk menangani situasi ini? A. Menjanjikan penyelesaian lebih cepat meskipun tidak realistis. B. Memberikan informasi yang jelas mengenai estimasi waktu dan alasan keterlambatan. C. Mengabaikan pelanggan dan fokus kepada pekerjaan lain. D. Meminta pelanggan untuk mencari alternatif layanan sendiri. Atau E. Menunda pengerjaan layanan hingga waktu luang. Hingga ada waktu luang. Selanjutnya, jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan komunikasi yang transparan mengenai estimasi waktu akan membantu mengelola ekspektasi pelanggan dan menghindari ketidakpuasan. Ya, jadi jawabannya yang B. Memberikan informasi yang jelas mengenai estimasi waktu dan alasan keterlambatan. Selanjutnya, jika seorang operator layanan operasional menemukan kesalahan dalam dokumen yang telah diproses, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah A. Memberikan kesalahan tersebut karena sudah terlanjur diproses, membiarkan kesalahan tersebut karena sudah terlanjur diproses. B. Segera melaporkan dan memperbaiki kesalahan sesuai prosedur. C. Menyalahkan pihak lain agar tidak terkena sanksi.
D. Mengabaikan kesalahan karena dianggap tidak terlalu penting. E. Menunggu hingga ada pelanggan yang mengeluh sebelum mengambil tindakan. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan kesalahan dalam dokumen harus segera diperbaiki untuk menghindari dampak negatif bagi pelanggan atau instansi. Ya, jadi jawabannya B. Segera melaporkan memperbaiki kesalahan sesuai prosedur. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran untuk kebutuhan operasional kantor. Prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran adalah A. Menggunakan dana sesuai kebutuhan yang sudah direncanakan. B. Menggunakan dana tanpa perlu pencatatan untuk menghindari birokrasi. C. Mengalokasikan dana untuk kebutuhan pribadi jika ada kelebihan anggaran. D. Menghindari laporan keuangan agar tidak terlalu banyak pekerjaan administratif. E. Menghabiskan anggaran secepat mungkin agar mendapat tambahan dana tahun depan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya itu adalah yang A. Pembahasan anggaran operasional harus digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan efisiensi keuangan. Ya, jadi jawabannya A. Menggunakan dana sesuai kebutuhan yang sudah direncanakan. Selanjutnya, dalam membuat laporan keuangan untuk operasional kantor, informasi utama harus dicantumkan adalah hanya jumlah pengeluaran tanpa perlu rincian. B. Semua pemasukan dan pengeluaran disertai bukti transaksi. C. Pengeluaran saja karena pemasukan bukan tanggung jawab operator. D. Data keuangan yang sudah dikurangi pajak tanpa penjelasan. E. Perkiraan pengeluaran tanpa perlu mencantumkan angka pasti. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan laporan keuangan yang transparan dan akurat harus mencantumkan pemasukan, pengeluaran, serta bukti transaksi sebagai bentuk akuntabilitas. Jadi jawabannya B ya. Semua pemasukan dan pengeluaran disertai bukti transaksi. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan transparansi layanan publik, pemerintah menerapkan sistem pelayanan berbasis digital. Keuntungan utama dari sistem ini adalah A. Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung. B. Menghapus kebutuhan interaksi antara petugas dan masyarakat. C. Mengurangi jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam layanan publik. D. Membuat semua layanan gratis untuk masyarakat. E. Memungkinkan pegawai bekerja tanpa pengawasan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan digitalisasi layanan publik meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan tanpa harus datang langsung ke kantor. Jadi jawabannya yang A ya. Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung. Selanjutnya, salah satu program pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi bagi masyarakat adalah A. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. B. Undang-Undang Rahasia Negara. C. Peraturan tentang penghapusan dokumen publik. D. Kebijakan privatisasi layanan pemerintah. E. Peraturan tentang pembatasan akses informasi publik. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan Undang-Undang KIP ya atau Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk memastikan transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Nah, jadi jawabannya A. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional ingin meningkatkan keterampilan dalam penggunaan aplikasi perkantoran. Langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah A. Mengikuti pelatihan atau kursus terkait teknologi perkantoran. B. Mempelajari sendiri tanpa mengikuti pelatihan. C. Mengandalkan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan aplikasi. D. Menggunakan cara manual agar tidak bergantung pada teknologi. E. Menunggu perintah atasan sebelum meningkatkan keterampilan. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawabannya itu adalah yang A. Pembahasan, pelatihan, dan kursus membantu pegawai menguasai teknologi perkantoran yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Ya, sehingga jawabannya A, mengikuti pelatihan atau kursus terkait teknologi perkantoran. Selanjutnya, seorang pegawai mendapatkan tugas baru yang belum pernah ia tangani sebelumnya. Sikap yang sebaiknya dilakukan adalah A. Menolak tugas tersebut karena tidak memiliki pengalaman. B. Mengerjakan tugas tanpa mencari tahu terlebih dahulu. B. Bertanya dan belajar dari rekan kerja atau atasan yang lebih berpengalaman. D. Mengabaikan tugas tersebut karena bukan bidang keahliannya. E. Menunda pekerjaan hingga mendapat instruksi lebih lanjut. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan, belajar dari rekan kerja atau atasan yang lebih berpengalaman merupakan cara efektif untuk mengembangkan keterampilan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, jadi jawabannya yang C. Bertanya dan belajar dari rekan kerja atau atasan yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, seorang pelanggan meminta informasi terkait layanan tertentu, tetapi operator layanan operasional tidak memiliki jawaban yang pasti. Apa tindakan terbaik dalam situasi ini? A. Mengarang jawaban agar pelanggan tidak kecewa. B. Mengatakan tidak tahu tanpa memberikan solusi. C. Mencari informasi yang akurat atau menghubungi pihak yang berwenang. D. Menyuruh pelanggan mencari informasi sendiri. Atau E. Mengabaikan pertanyaan pelanggan karena bukan tugas utama operator. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan, mencari informasi yang akurat dan menghubungi pihak terkait adalah langkah profesional untuk memberikan layanan yang berkualitas. Ya, jadi jawaban yang C, teman-teman. Mencari informasi yang akurat atau menghubungi pihak yang berwenang. Selanjutnya, jika seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada kesalahan dalam pencatatan dokumen penting, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengoreksi kesalahan secara diam-diam tanpa laporan. B. Melaporkan kepada atasan dan memperbaiki sesuai prosedur. C. Menghapus dokumen yang salah agar tidak menimbulkan masalah. D. Membiarkan kesalahan tersebut karena tidak terlalu signifikan. E. Meminta rekan kerja untuk memperbaikinya tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, kesalahan dalam dokumen harus segera diperbaiki dan dilaporkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi yang B ya, melaporkan kepada atasan dan memperbaiki sesuai prosedur. Selanjutnya, dalam lingkungan kerja terkadang terjadi konflik antar pegawai. Cara terbaik untuk menangani konflik tersebut adalah A. Menghindari diskusi dan membiarkan konflik berlalu dengan sendirinya. B. Mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil. C. Memihak salah satu pihak agar konflik cepat selesai. D. Mengabaikan konflik karena bukan tanggung jawab pribadi. E. Menyebarkan informasi konflik kepada pegawai lain agar lebih transparan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan, pendekatan mediasi dengan mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil adalah cara terbaik dalam menangani konflik di tempat kerja. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil. Selanjutnya, bagaimana cara efektif untuk mengevaluasi kinerja seseorang operator layanan operasional? A. Hanya berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan. B. Dengan menilai kecepatan kerja tanpa mempertimbangkan kualitas. C. Melalui kombinasi umpan balik pelanggan, atasan, dan pencapaian kerja. D. Berdasarkan lama bekerja di kantor tanpa memperhitungkan produktivitas. E. Hanya mengandalkan laporan pegawai tanpa verifikasi lebih lanjut. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan, evaluasi kinerja harus melibatkan berbagai aspek seperti umpan balik, pelanggan, atasan, dan hasil kerja secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang C. Melalui kombinasi umpan balik, pelanggan, atasan, dan pencapaian kerja. Selanjutnya,
Apa tindakan yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat di kantor seperti kebakaran? A. Menyelamatkan barang pribadi terlebih dahulu. B. Mengikuti prosedur evakuasi yang telah ditentukan. C. Tetap di dalam ruangan dan menunggu instruksi lebih lanjut. D. Mencoba memadamkan api tanpa pelatihan yang memadai. E. Menyelamatkan dokumen kantor sebelum keluar. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan prosedur evakuasi harus diikuti untuk memastikan keselamatan diri dan rekan kerja dalam keadaan darurat. Yang B ya, mengikuti prosedur evakuasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional melihat kabel listrik di kantornya terkelupas dan beresiko menyebabkan korsleting. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan? A. Mengabaikannya karena belum ada kejadian listrik konslet. B. Menggunakan isolasi seadanya untuk menutupi bagian yang rusak. C. Melaporkan kepada bagian teknis atau pemeliharaan untuk segera diperbaiki. D. Memindahkan kabel ke tempat lain tanpa memperbaikinya. Atau E. Menunggu hingga ada insiden sebelum mengambil tindakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pembahasan keamanan di tempat kerja sangat penting. Melaporkan kepada bagian teknis agar segera diperbaiki adalah langkah yang benar untuk mencegah resiko korsleting atau kebakaran. Jadi jawabannya yang C, melaporkan kepada bagian teknis atau pemeliharaan untuk segera diperbaiki. Selanjutnya, dalam rapat evaluasi bulanan, seorang operator layanan operasional diminta menyampaikan laporan perkembangan proyek. Agar komunikasi berjalan efektif, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah A. Membaca laporan secara langsung tanpa menjelaskan lebih lanjut. B. Menggunakan bahasa yang terlalu teknis tanpa mempertimbangkan audiens. C. Menyusun laporan dengan ringkas dan menjelaskan poin-poin penting dengan jelas. D. Menggunakan terlalu banyak istilah asing agar terlihat profesional. E. Menunda presentasi karena merasa kurang percaya diri. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan komunikasi yang efektif dalam rapat harus ringkas, jelas, dan langsung ke inti permasalahan agar mudah dipahami oleh semua peserta. Jadi jawabannya yang C, menyusun laporan dengan ringkas dan menjelaskan poin-poin penting dengan jelas. Selanjutnya, dalam konteks operasional kantor, apa perbedaan utama antara sarana dan prasarana? A. Sarana adalah fasilitas yang digunakan langsung dalam pekerjaan, sedangkan prasarana adalah pendukung utama yang memastikan sarana dapat digunakan dengan optimal. B. Prasarana mencakup barang habis pakai, sementara sarana adalah aset jangka panjang. C. Sarana selalu berupa perangkat elektronik, sedangkan prasarana mencakup bangunan saja. D. Prasarana hanya berfungsi sebagai dekorasi kantor tanpa pengaruh pada efisiensi kerja. E. Sarana dan prasarana tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam dunia kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan sarana adalah alat atau benda yang digunakan langsung dalam pekerjaan, seperti komputer dan mesin fotokopi. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung, seperti gedung, kemudian kantor, dan jaringan listrik yang memungkinkan sarana berfungsi dengan baik. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Sarana itu merupakan fasilitas yang digunakan langsung dalam pekerjaan. Nah, sedangkan prasarana tersebut adalah pendukung utama yang memastikan sarana dapat digunakan dengan optimal. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang merupakan contoh dari prasarana dalam operasional kantor? A. Meja kerja, printer, dan komputer. B. Gedung kantor, jaringan listrik, dan sistem ventilasi. C. Kertas, tinta printer, dan alat tulis kantor. D. Mesin fotokopi, scanner, dan headset.
E. Handphone, meja resepsionis, dan kursi kerja. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan prasarana mencakup fasilitas pendukung seperti gedung kantor, listrik, dan ventilasi. Sementara itu, sarana mencakup alat yang digunakan langsung untuk bekerja seperti komputer dan printer. Jadi yang termasuk prasarana itu adalah yang B, teman-teman ya. Gedung kantor, jaringan listrik, dan sistem ventilasi. Selanjutnya, mengapa pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sangat penting dalam layanan operasional? A. Agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan menunjang produktivitas kerja. B. Untuk meningkatkan biaya operasional agar anggaran lebih besar. C. Supaya pegawai tidak perlu bertanggung jawab atas fasilitas yang digunakan. D. Agar bisa mengganti semua peralatan lama dengan yang baru setiap tahun. E. Karena pemeliharaan tidak diperlukan jika fasilitas masih bisa digunakan. Jadi jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan pemeliharaan sarana dan prasarana diperlukan untuk memastikan kinerja optimal, mencegah kerusakan, dan mengurangi biaya penggantian fasilitas di masa depan. Ya, jadi jawabannya A, agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan menunjang produktivitas kerja. Selanjutnya, dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor, faktor apa yang paling penting untuk dipertimbangkan? A. Hanya harga yang paling murah agar biaya operasional rendah. B. Kualitas, efisiensi penggunaan, dan daya tahan fasilitas. C. Warna dan desain yang menarik untuk meningkatkan estetika kantor. D. Memilih produk berdasarkan tren terbaru tanpa mempertimbangkan kebutuhan. E. Menghindari penggunaan teknologi agar lebih hemat energi. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya yang benar adalah B ya. Maaf, tadi keback. Jadi jawabannya benar ini adalah yang B. Pembahasan pengadaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan kualitas, efisiensi, dan daya tahan agar investasi dalam fasilitas kantor memberikan manfaat jangka panjang. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Kualitas, efisiensi penggunaan, dan daya tahan fasilitas. Selanjutnya, salah satu tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor adalah keterbatasan anggaran. Apa solusi terbaik untuk mengatasi ini? A. Mengurangi jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kantor. B. Memastikan pemeliharaan rutin agar fasilitas tetap awet dan tidak cepat rusak. C. Menunda pembelian hingga semua fasilitas rusak total. D. Mengandalkan sumbangan dari pegawai untuk melengkapi kebutuhan kantor. Atau E. Membeli peralatan dengan harga termurah tanpa mempertimbangkan kualitas. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan rutin adalah solusi terbaik untuk memastikan sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik sehingga mengurangi kebutuhan pengeluaran besar untuk penggantian fasilitas yang rusak. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Memastikan pemeliharaan rutin agar fasilitas tetap awet dan tidak cepat rusak. Selanjutnya, dalam sebuah instansi pemerintahan, manakah yang termasuk dalam kategori sarana bukan prasarana?
A. Gedung kantor dan sistem pendingin ruangan. B. Komputer, mesin fotokopi, dan alat tulis kantor. C. Jaringan listrik dan akses jalan menuju kantor. D. Ruang rapat, toilet, dan sistem drainase. Atau E. Jaringan internet dan tempat parkir. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan sarana itu adalah fasilitas yang digunakan langsung dalam pekerjaan, seperti komputer, printer, dan alat tulis. Prasarana mencakup fasilitas pendukungnya, seperti gedung, jalan, dan sistem drainase. Sehingganya yang masuk sarana itu adalah komputer, mesin fotokopi, dan alat tulis kantor. Sehingga jawabannya B. Selanjutnya, salah satu contoh prasarana yang mendukung efisiensi kerja dalam operasional kantor adalah A. Proyektor dan mesin pencetak dokumen. B. Gedung kantor dan sistem jaringan listrik. D. Flash disk dan hard drive eksternal. D. Telepon kantor dan headset komunikasi. Atau E. Kertas tinta dan alat tulis lainnya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya itu adalah yang B. Pembahasan prasarana adalah fasilitas pendukung yang memungkinkan sarana bekerja dengan baik, seperti gedung kantor dan jaringan listrik yang mendukung penggunaan perangkat elektronik ya. Sehingganya yang masuk prasarana itu adalah gedung kantor dan sistem jaringan listrik. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional bertugas mengelola sarana kantor. Apa tindakan yang paling tepat untuk memastikan sarana tetap berfungsi dengan baik? A. Menggunakan sarana tanpa jadwal pemeliharaan rutin. B. Menunggu sampai terjadinya kerusakan sebelum melakukan perbaikan. C. Menyediakan jadwal pemeliharaan rutin dan pencatatan penggunaan sarana. D. Menggunakan sarana selama mungkin tanpa menggantinya. Atau E. Membeli sarana baru setiap tahun meskipun yang lama masih berfungsi. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Jadwal pemeliharaan rutin dan pencatatan penggunaan membantu memperpanjang usia pakai sarana dan menghindari kerusakan mendadak yang dapat menghambat pekerjaan ya. Jadi jawabannya yang C. Menyediakan jadwal pemeliharaan rutin dan pencatatan penggunaan sarana. Selanjutnya, dalam sebuah kantor pemerintahan, jaringan internet, dan sistem telekomunikasi termasuk dalam kategori A. Sarana karena digunakan langsung dalam pekerjaan administratif. B. Prasarana karena mendukung sarana lainnya dalam bekerja. C. Barang habis pakai yang perlu diganti setiap bulan. D. Inventaris kantor yang tidak memerlukan pemeliharaan. Atau E. Barang sekunder yang tidak berpengaruh terhadap operasional kantor. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Jaringan internet dan sistem telekomunikasi adalah prasarana karena berfungsi sebagai pendukung utama yang memungkinkan pegawai menggunakan sarana seperti komputer dan telepon untuk bekerja. Sehingganya masuknya adalah prasarana ya, karena mendukung sarana lainnya dalam bekerja. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kantor agar lebih efisien? A. Menggunakan peralatan secara berlebihan agar manfaatnya maksimal. B. Mengabaikan perawatan fasilitas hingga terjadi kerusakan. C. Melakukan inventarisasi berkala dan memastikan pemanfaatan sesuai kebutuhan. D. Menghindari penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya listrik. Atau E. Mengurangi jumlah fasilitas yang tersedia agar lebih hemat. Jawabannya adalah Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan inventarisasi berkala dan
pemanfaatan yang tepat, memastikan bahwa sarana dan prasarana digunakan secara efisien, tidak berlebihan atau terbuang sia-sia. Jadi jawabannya yang C, melakukan inventarisasi berkala dan memastikan pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, demikian teman-teman contoh daripada beberapa soal ya, sebanyak 50 soal untuk operator layanan operasional yang sudah kita simulasikan tadi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita latihan untuk mengerjakan soal-soal itu mempermudah teman-teman saat menjawab soal di ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.